kuliah pengelolaan limbah untuk modul ke-11 akan kita pelajari mengenai pengelolaan limbah organik. Kemarin sudah dibahas beberapa prosedur atau teknik baik secara fisika, kimia, dan biologi tentang pengelolaan limbah. Dan saudara juga sudah membaca tentang modul dan nanti disertai dengan video. Videonya juga sudah saya unggah di Sepada MBKM, ya, di Sepada MBKM. Nah, untuk pengelolaan limbah organik, ya, pengelolaan limbah organik, kemarin ada pengelolaan limbah untuk pertanian, kemudian pengelolaan limbah untuk perkebunan. Prinsipnya adalah bagaimana menanggulangi pengelolaan limbah. Artinya kita berbicara mengenai teknik yang tepat untuk pengelolaan limbah. Permasalahan yang dihadapi kemarin sudah saya singgung karena ada volume limbah, bahan limbah yang meningkat, sehingga proses dekomposisi baik secara biologi untuk bakteri pengurai itu sangat kurang kecepatannya, sehingga dekomposisinya lebih besar dibanding dari hasil prosesnya. Itu yang bisa menyebabkan satu permasalahan. Efeknya adalah bahwa gangguan terhadap lingkungan hingga tidak menyebabkan keberlanjutan. Lingkungannya menjadi tidak baik. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi menyebabkan proses limbahnya tidak mempunyai nilai jual. Produk limbahnya tidak mempunyai jual. Yang ketiga adalah mengenai diterimanya penanganan limbah di masyarakat. Ketiga komponen ini telah dirumuskan oleh Franz dan McDowell yang tidak boleh ditinggal. Kalau ini ditinggal, maka ada ketimpangan ketidakstabilan. Sehingga kita perlu memasukkan suatu teknologi untuk mencapai zero waste. Zero waste. Ya. Bagaimana mengolah limbah dari hulu sampai hilir, bagaimana mengolah limbah dari hulu sampai hilir dengan teknik yang tepat, ya, dengan teknik yang tepat. Limbah macam-macam. Ada limbah organik dari hasil tanaman, kemudian ada lagi limbah dari hasil penambangan. Misalnya apa itu? Contoh konkret misalnya ada penambangan kapur. Penambangan kapur pun tentang OB, overboundary-nya, yang bagian atas, itu tidak dimanfaatkan sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga itu harus disingkirkan. Kalau itu menumpuk
maka itu yang disebut dengan limbah. Ya. Nah, padahal itu batu bisa menjadi limbah. Sehingga pada penambangan di daerah Kars, penambangan batu gamping, nah, di wilayah Purwokerto juga ada itu gamping, kemudian di daerah masuk Jawa Barat juga penambangan Kars, di daerah Gunung Kidul juga ada, itu yang kawasan-kawasan Jawa, dan kawasan luar Jawa pun akan begitu. Nah, itu biasanya untuk filling, bukan filling, tapi filling, untuk pengisian. Fill, untuk pengisian. Pengisian untuk apa? Untuk di daerah-daerah yang bersifat cekungan. Pengisian untuk apa lagi? Pengisian untuk jalan, fondasi jalan. Itu jika itu batu. Jika itu limbahnya kayak lignin, maka akan berbeda juga. Maka peranan bakteri perombak itu menjadi penting. Ya, bakteri perombak menjadi penting. Kapan itu bakteri perombak bekerja? Apabila bahan itu sudah disiapkan, maka bakterinya akan bekerja. Ya. Kalau bahan itu disiapkan itu tidak hanya bersifat fresh, bisa juga bahan sudah diolah. Kalau ada ini saudara-saudara yang dari teknik kimia, bisa juga mengadakan pembakaran secara pirolisis. Kalau itu mau diambil limbahnya, mau diambil karbon. Di video saudara yang saya upload di Sepada, itu tampil bahwa ada pembakaran yang secara pirolisis. Ya. Pembakaran secara pirolisis, di situ bahan organik yang berupa limbah, ya, bahan organik yang berupa limbah itu digunakan dengan alat tertentu. Ini kita lihat alatnya ini, ya. Nah, ini yang saudara bisa lihat, supaya ini keberhasilan pembakaran maka supaya sempurna dan alat ini bisa dan portable
Sekarang ini ada pintunya, masukkan. Dan kita masukkan, ya, masukkan ke dalam pengabdian. Oke. Kemudian kita tutup, untuk apinya secara merata. Kita tutup. Kita tutup, kemudian supaya gasnya apinya secara thermal. Ini proses pembakaran biogas dari awal sampai terakhir. Dan setelah suhu mencapai 106 derajat Celcius dan bahan dari biogas itu menjadi arang, itulah namanya. Jadi kita bisa lihat secara bahan yang kita bakar secara oksigen sampai ke aman. Nah, itu tadi ada salah satu proses, itu bagian salah satu proses bagaimana mengolah limbah organik. Kebetulan saya yang menemukan alat itu dan sudah kita patenkan 4 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau nanti ingin mempelajari mengenai lebih dalam lagi, itu alamat webnya sudah URL-nya sudah saya tulis di chatting itu, di URL ini. URL-nya sudah saya tulis di chat saudara, di YouTube. Tinggal nanti saudara cermati pelan-pelan bagaimana mekanisme atau proses. Jika nanti ada kemudian hari, ada suatu pertanyaan, kita bisa diskusikan lagi. Karena proses pengolahan limbah itu menjadi sangat-sangat penting gitu ya. Mungkin dari berbagai universitas ada bekal masing-masing. Dari teknik kimia mungkin sudut pandangnya beda, kemudian dari biologi, tadi yang mikroorganismenya beda juga, nanti bisa didiskusikan bersama. Inilah pentingnya jika kita belajar berbagai disiplin keilmuan, gitu ya. Jadi di situ bakteri perumbak pada saat proses dia belum bekerja. Jadi bakteri perumbak belum bekerja. Bekerjanya kapan bakteri perumbak? Bekerjanya adalah setelah bahan itu jadi, kemudian diterapkan di satu media atau di suatu tanah atau di suatu tempat, baru bakteri bekerja. Kenapa bisa begitu? Karena ini prosesnya melalui suhu yang panas. Tadi dijelaskan di alat itu 350 sampai ke 600. Di atas 600 suhunya tidak baik kualitas untuk jadi bahannya. Nah, sehingga bagaimana di dalam proses itu, apakah gas metan atau karbon dioksida banyak, sumbangan dari gas itu sangat sedikit. Ya, jadi mikrobius sekali lagi, bahan mikroorganisme perombak itu bekerja setelah bahan itu jadi. Nah, setelah bahan itu jadi, maka ada mikroorganisme lain yang merombak. Pseudomonas, Bacillus, kemudian Thermonospora, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berbeda kalau bahan material itu fresh langsung tanpa melalui suatu proses dengan pembakaran. Hasilnya pun akan berbeda. Kalau demikian,
maka bakteri bisa bekerja lebih awal, kan gitu. Nah, biodekomposer, organisme perompak bahan organik atau biodekomposer merupakan organisme pengurai, ya, pengurai sisa-sisa organik dari tumbuhan yang telah mati. Macamnya itu, saudara kemarin juga sudah kita pelajari, ada yang bersifat termofil, ada yang bersifat mesofil. Jadi ada bervariasi, ya bervariasi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi dari masing-masing spesifik mikroorganisme. Ya. Nah, kemudian yang jelas itu untuk menyelamatkan apa? Untuk membentuk sambungan dari kemarin adalah good agriculture practice. Ya, bagaimana itu penanganan secara teknis pertanian yang baik, kemudian bagaimana good handling practice-nya, bagaimana good manufacturing practice-nya, kalau itu sebuah perusahaan atau sebuah lembaga, ya. Pokok itu harus ditangani dari on farm sampai off farm. Nah, ini tadi bahan-bahan limbah organik yang tadi di video itu dibakar secara pirolisis, kemudian baru diterapkan di sawah. Ini riset saya kemarin aplikasikan itu sudah 4 tahun yang lalu, dan sekarang risetnya tentang penggunaan limbah organik untuk melebar ke tanah-tanah pesisir atau tanah-tanah pantai. Ini untuk tanah-tanah insectisol. Ya. Ini terlihat sekali jelas perbedaan yang hitam, warna hitam ini merupakan aplikasi yang dari video, kemudian yang agak kecoklatan dia adalah penggunaan limbah tanpa melalui proses pembakaran secara pirolisis. Nah, tadi dijelaskan bahwa setelah kita aplikasi dan diolah, bahan itu diolah, maka penggunaannya itu sampai puluhan tahun. Bisa 30 tahun, bisa 20 tahun, bisa minimal adalah 15 tahun. Nah, apa yang awet di situ adalah karena dia mensuplai karbon dan memperbaiki struktur. Dulu di kuliah pertama, kita sudah bagaimana kita tahu bahwa itu adanya rongga, yaitu dengan dianalisa SEM, ya, dianalisa SEM di bawah mikroskop baru tahu. Nanti di paparan berikutnya ada hasil SEM-nya, ya. Nah, sebenarnya yang bekerja itu kemarin sudah ada 3. 1 secara physically, 2 secara chemis, ketiga adalah secara biologi. Ini saya tidak usah kupas yang panjang, saudara bisa pelajari lewat modul. Jadi tatap laptop begini, hal-hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Juga di samping itu kemarin ada untuk ketahanan energi. Ketahanan energi kita sudah bisa bandingkan bagaimana penggunaan energi yang lain. Nah, kemudian kalau pengelolaan, ada yang perlu saudara diskusikan? Ada yang perlu saudara tanyakan sampai di sini? Sebelum kita masuk ke materi lain? Sudah jelas ya? Kevin sudah jelas, Kevin? Jelas, Pak. Jelas, baik ya. Oke, nggak ada yang diragukan lagi atau didiskusikan lagi. Nah, kemudian bagaimana itu tadi yang padat. Bagaimana kalau yang air, ya, limbah air. Untuk proses limbah air, ya, itu ada yang bersifat aerobik, ada yang bersifat anaerobik. Tentunya kalau yang bersifat aerobik, mestinya dia suka adanya udara yang masuk. Udara yang masuk, sehingga prosesnya biasanya terbuka. Kita pernah juga mendengar atau melihat langsung atau melihat yang ada di dalam YouTube dan sebagainya, pembuatan nafta de coco, ya.
Nah, itu juga proses pengolahan limbahnya juga harus bagus. Kalau tidak, maka tidak akan jadi dan akhirnya menimbulkan bau busuk yang luar biasa. Nah, proses anaerobik ya kemarin ada hidrolisis, ya hidrolisis itu untuk mengetahui adanya proses di situ polisakarida rangkaian karbon yang kuliah pada modul 10 kemarin sudah 9 kemarin sudah kita pelajari mengenai bagaimana struktur polisakarida yang rantai panjang kalau didekomposisi menjadi potongan-potongan yang pendek sehingga bisa mencapai satu gugus fenolik ya gugus fenolik atau gugus karboksil ya hingga gugus fenolik atau gugus karboksil yang tidak masuk dalam satu rantai yang panjang ya tidak masuk dalam rantai yang panjang kemarin contohnya ini yang bisa mengikat unsur yang lain. Jadi hidrogilnya di sini bisa diganti oleh yang lain. Maka dari bisa juga fenoli juga bisa ya. Jadi inilah gugus-gugus yang pendek. Makanya tadi dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terbentuk itu tidak merupakan satu komponen polisakarida yang panjang, tetapi akan memutus rantai-rantai di dalam polisakarida. Nah, sehingga kalau mengetahui gugus-gugus komponen yang ada, maka pakai analisa FTIR, Food Transport Infrared, ya, sehingga gugus fenoliknya diketahui, gugus karboksilnya diketahui, dan semua. Nah, kemudian yang tidak kalah menariknya, bahwa kalau ini sudah terjadi bahan, maka tadi disebutkan di video itu akan meningkatkan kapasitas pertukaran kation. Ya, kalau kapasitas pertukaran kation, jadi kation exchangeable capacity. Ya, cation exchangeable capacity itu kalau yang saudara-saudara yang dari ilmu tanah itu sudah familiar, dan yang dari biologi, kemudian dari kimia, dari lingkungan, ini mungkin hal yang baru. Apa itu? Sebenarnya yang dipertukarkan itu di sini, ya, di sini. Apakah kation-kation ini? Kalau kation itu adalah plus, ya. Kalau kation itu pertukarannya ditandai dengan positif, sedangkan kalau anion ya itu ditandai dengan negatif. Nah, keduanya ini adalah yang disebut dengan ion, ya, ion. Ya. Maka di dalam kalau tanah itu muatannya negatif, ya tanah itu kan selalu muatannya negatif. Contoh konkret kalau kita pasang listrik kan mesti groundnya ada di bawah. Maka harus dicari yang kation-kation, ya, yang kation-kation muatannya positif. Nah, kalau kation-kation dia akan menempel di sini nanti, dia akan menempel di sini. Itulah yang namanya cation exchangeable capacity. Ya, itu kira-kira gitu. Ya. Kemudian prosesnya bagaimana kalau proses bersifat masam? Soalnya kalau ini nanti yang oksidatif dia akan menghasilkan suatu asam dan alkoholik. Sehingga selama proses kayak bau cuka itu menandakan sedang adanya proses berjalan. Itu kalau teman-teman yang atau saudara-saudara yang dari jurusan biologi, maka bakterinya pun akan berbeda, ya dengan asam propina, asam butira dan sebagainya. Nah, konversinya saudara dapat lihat di modulnya, ya dapat lihat di modulnya, metagonisinya juga. Yang jelas dia yang perlu dicermati adalah dalam proses itu dia menghasilkan suatu gas, ya. Ada CO2, ada metana, ada HS, maka itu harus dibuang. Maka hati-hati pada saat
pembuatan pengolahan limbah cair, ya misalnya limbah cair itu akan diproses dalam pembentukan urin, ya pupuk daripada urin domba misalnya, atau urin sapi atau urin lain, maka perlu yang kita tidak cermati adalah gas yang keluar. Ini yang bisa timbul suatu ledakan. Hingga itu dalam satu tong itu bisa meledak. Maka bagaimana prosesnya? Gas ini harus dibuang. Gimana caranya bahwa gas itu harus dilakukan pembuangan. Bagaimana teknik pembuangannya? Kemudian dipasang selang, kemudian selangnya dimasukkan di dalam air supaya tidak terjadi ledakan. Itu ada yang perlu saudara tanyakan atau perlu saudara diskusikan tentang hal ini? Intan sudah paham? Oke. Sudah paham, Pak. Oke, baik. Sekarang ada satu permasalahan. Bagaimana cara mengatasi penanganan limbah yang mempunyai konsentrasi tinggi dengan konsentrasi rendah? Coba Agnes. Agnes tadi yang dari jurusan biologi, ya, biologi bisa memberikan informasi bagaimana teknik penanganan tentang limbah cair yang mempunyai konsentrasi yang tinggi. Apakah berbeda dengan konsentrasi yang rendah? Silakan Agnes. Ada tadi yang dari biologi lain selain Agnes? Agnes nggak dengerin. Andiria? Andiria dari biologi juga? Andiria? Andiria Indasari? Bagaimana? Penanganannya bagaimana? Beda atau tidak penanganannya? Latifah siap, Latifah? Kemungkinan berbeda ya, Pak ya. Gimana perbedaannya? Kan kalau biasanya kalau menggunakan mikroorganisme gitu ya Pak, pengolahan dengan mikroorganisme, kalau konsentrasi tinggi kan nanti berpengaruh terhadap osmoregulasi, kayak nanti bisa lisis gitu bakterinya kalau di konsentrasi yang terlalu tinggi. Jadi nanti bakteri yang digunakan juga harus berbeda pada konsentrasi itu. Oke. Ada yang mau menambahkan dari Latifah? Ini kuliahnya harus aktif ya, semakin banyak aktif kan semakin nambah pengetahuan gitu. Selain itu yang dari jurusan biologi tadi? Ada yang mau menambahkan? Andiria mau menambahkan? Andiria Anjasari? Kayaknya senyum-senyum mau menambahkan ya kayaknya. Mau menambahkan Andiria? Ajeng Retno? Ajeng Retno? Muhammad Reza? Punya pendapat? Muhammad Reza, Fandi? Iya Pak, hampir sama Pak jawabannya seperti yang di Latifah tadi Pak. Nggak tambahan. Oke. Kevin? Kevin? Oke. Atau ada lagi yang mau ini memberikan ilustrasi lagi? Jadi begini, konsentrasi, kepekatan itu berpengaruh terhadap
jumlah persediaan daripada oksigen di dalam limbah. Persediaan oksigen yang tidak cukup, maka bakteri itu dalam merombak melakukan aktivitas juga tidak cukup. Ya, tidak cukup atau kurang. Ditera dengan apa? Maka ditera, pernah dengar BOD dan COD? Pernah dengar? Nah, ya, itu menjadi syarat utama dalam perombakan limbah cair, BOD dan COD-nya. Jadi kebutuhan oksigennya itu harus juga cerah. Kalau itu cukup, maka proses peruraian, proses dekomposisi oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam air itu bisa berjalan dengan sempurna. Jika kurang bagaimana? Jika tidak ada gimana? Kalau tidak ada, kan makanya tadi di dalam reaksi itu ada bakteri yang bersifat anaerob dan bakteri yang bersifat aerob. Apakah kamu menggunakan sistem aerob dan apakah kamu menggunakan sistem anaerob? Gitu. Oke ya, jadi itu menjadi suatu hal yang penting untuk itu. Oke. Nah, di samping itu apa? Di samping itu adalah reaksinya. Ya, reaksinya. Reaksi apa yang dimaksud? Yaitu kondisi reaksi itu adalah tingkat keasaman atau kebasahan tadi yang sering kita kenal dengan nama pH. pH potent free hidrogennya. Ya, pH-nya bagaimana? Tentunya pH-nya tidak boleh terlalu menengah dan basis. Biasanya dalam proses-proses itu karena bersifat asid, maka pH-nya sangat bawah dengan bakteri-bakteri yang bekerja di bawah. Ada lagi yang perlu saudara tanyakan? Nah, ya. Tidak ada? Ya. Coba saudara nanti setelah ini membuat satu ringkasan yang kecil, gitu ya, ringkasan yang kecil, bagaimana bakteri, ya, bagaimana bakteri aerob dan anaerob bekerja di dalam pengelolaan limbah organik. Ya, nanti itu dikumpul, tetapi tidak usah terlalu detail-detail, tidak usah terlalu panjang-panjang. Maksimal adalah 2 lembar, maksimal adalah 2 lembar. Ya, maksimal adalah 2 lembar. Ini sebagai tugasnya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul memahami dan mengerti tentang bakteri yang bekerja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Ya. Kalau tidak, sisa waktu untuk mengerjakan tugas dan nanti tugasnya dikumpul. Ya. Kumpulnya nanti kita bisa lewat lewat grup atau yang lain. Oke. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Izin Pak. Ya, oke. Untuk tugasnya berarti itu dikumpul besok ya Pak? Ya. Besok pagi nama. Ya. Itu diketik atau ditulis tangan ya Pak? Izin Pak. Ya, silahkan aja. Kalau mau diketik juga boleh, tapi jangan tulis tangan lah. Diketik itu akan lebih mudah. Kecuali yang membuat sket diagram. Kalau sket diagram mungkin kamu terlalu susah pakai Corel atau pakai apa terlalu susah, silahkan pakai manual diagramnya. Yang penting apa? Yang penting bagi saya adalah di tugas itu
bisa mengimplementasikan apa yang saya berikan di kuliah lewat tatap laptop dengan ngerti. Jadi kamu ngerti, ya. Jadi tugas itu sebenarnya adalah penting bagi kamu, kan gitu. Supaya nanti kalau misalnya ada yang tidak tahu atau kurang paham, kita bisa diskusikan di media ini, gitu. Itu ya Mas Wahyu ya, nanti ditulis nama, nomor mahasiswa, dari universitas mana, kan gitu, dan jurusan apa. Baik Ya. Pak, terima kasih Pak. Oke, oke. Jangan banyak-banyak ya, 2 lembar maksimal ya. Kalau ada tabel ya tabel, sehingga tidak ada kesan memberatkan untuk mahasiswa. Ya. Tujuannya untuk memahami dan mengerti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak kuliah hari ini untuk mengklarifikasi modul yang sudah saya berikan dan saya tambahi dengan beberapa banyak keterangan sudah dipahami semua. Jadi tidak ada masalah ya di dalam modul. Kalau ada masalah kita diskusikan selalu bersama. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada yang perlu saudara tanyakan atau didiskusikan? Oke, tidak ya? Kalau tidak, kuliah hari ini. Izin bertanya Pak. Oke. Jadi kan Pak, izin bertanya saya. Jadi kalau misal ada di kolam itu ada yang aerob dan juga anaerob, berarti ada yang fakultatif Pak. Itu yang fakultatif dia bakterinya itu prosesnya digabung ya Pak antara dua itu, atau ada bakteri tersendiri gitu Pak, atau bakteri khusus gitu. Oke. Bakteri yang bekerja, maka tadi saya jelaskan, bakteri yang bekerja dia tergantung pada kondisi reaksi. Ya, kalau dia itu bakteri yang bersifat asam, berarti nanti dia akan bekerja ke asid yang bersifat asam. Karena itu bakteri-bakteri yang bekerja itu nanti terjadi seleksi alam tersendiri. Jadi dia tahan di pH berapa, di pH berapa, pH itu artinya yang reaksi tadi poten of hidrogen. Ya, poten of hidrogen berapa, dia akan bekerja di situ bakterinya. Apakah itu bakteri aerob, anaerob, sifat fakultatif atau tidak, itu adalah bagian dari proses. Bagian prosesnya. Tidak bisa kita memaksakan ya, kita bakteri yang fakultatif ini tidak bisa hidup dalam yang tidak cocok, kita paksakan ke situ, lama-lama akan mati. Sehingga kalau di lapangan, kadang teman-teman yang dari biologi menciptakan satu pupuk hayati. Ingat ya, pupuk hayati. Secara teoretikal, bekerja bakteri-bakteri fakultatif yang bekerja di pupuk hayati, itu kan akan dia berkembang di satu tanah apapun. Kenyataannya berdasarkan pengalaman saya kemarin di salah satu perusahaan internasional di perkebunan, pupuk hayati itu saya aplikasi di satu wilayah, satu areal. Ternyata tidak ada yang tumbuh pupuknya. Padahal secara teoretik itu betul. Akhirnya apa ditemukan? Oh, ini berarti kondisi wilayah, kondisi setempat di reaksi tanah itu menjadi penting. Kebetulan itu daerah itu mempunyai suhu yang sangat tinggi. Berarti dia tidak bisa bekerja pada suhu yang tinggi. Itu. Maka perilaku bakteri, ya, perilaku bakteri itu menjadi penting. Nah, ini juga ada kaitannya. Ini karena dia kurang bagus, nulis di chat, pengelolaan limbah pertanian,
baik proses anaerob dan aerob, apakah ada suatu bakteri juga yang memperlambat mungkin proses perombakan. Nah, ini hampir sama tadi jawabannya. Jadi perlambatan bakteri bekerja itu tergantung materialnya juga. Tergantung materialnya juga. Jadi tidak, bakteri itu bukan merupakan suatu sosok yang satu-satunya. Faktor material yang dirombak itu juga menjadi penting. Contoh konkret, kalau itu limbah organik dari bambu, kita aplikasikan dalam suatu lahan, maka dia perombakannya itu akan lebih lambat. Di sini bukan bakterinya yang memperlambat proses itu, tetapi karena bahan materialnya itu tersusun atas jaringan lignin yang sukar terombak. Sukar itu artinya bukan tidak dapat dirombak, tapi dirombak dengan pelan. Ya. Kemarin ini juga sudah saya uji cobakan juga itu, jadi kita gabung dengan dekomposer lain juga, tapi ini lambat. Maka ini bagus sebenarnya untuk soil amelioran, diambil tanah pada tanah-tanah yang kualitasnya rendah. Kualitas rendah misalnya pada tanah apa? Bisa juga pada tanah fosforik merah kuning. Ya, terapkan fosforik kuning ini sangat bagus untuk memperlambat nutrisi yang mengalami leaching di tanah itu. Bakteri yang bekerja bagus enggak, Pak? Bagus. Ya. Bakteri yang bekerja bagus di situ. Asal tadi kondisi lingkungan setempat memenuhi syarat untuk itu. Gitu ya, Mas ya. Kira-kira 2 pertanyaan sudah saya gabung gitu ya. Ada lagi yang perlu saudara tanyakan? Cukup ya, Mas Muhammad Wahyu Darmawan? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, kalau begitu kuliah kita lanjutkan minggu depan. Namun demikian, saudara sudah mulai mengerjakan tugas tadi sehingga waktunya tetap efektif terus-menerus. Oke. Baik, kalau begitu kita akhiri. Selamat bekerja ya waktu itu, karena kalau pekerjaan kita tunda-tunda terus, maka akan tidak nyambung, apalagi saudara juga kegiatan kuliahnya juga banyak. Ya, tetap jaga kesehatan semua, semoga semua tetap sehat dimanapun saudara berada, dari universitas selain dari Jogja, lain daerah, tetap jaga kondisi kesehatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.